menjelang berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita semua dan menerima segala amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah kami share di beberapa media grup WhatsApp maupun melalui email bahwa insya Allah hari ini akan mengisi kita yaitu beliau Al-Ustadz Bendri J. Surahman. Alamat beliau di Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur. Beliau punya Instagram dan Twitter @ajubendri. Kemudian ada juga channel YouTube beliau di Langkah Kita. Status beliau menikah, 1 orang istri dan 5 anak. Moto beliau senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Aktivitas beliau saat ini sebagai mubalik, kemudian juga sebagai praktisi Islamic Parenting, kemudian pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, sebagai konselor keluarga dan pernikahan juga. Beliau juga aktif menulis dan juga mengisi sebagai narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa panjang kalam, tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu menjadi keluarga yang dirindukan surga. Keinginan kita adalah menjadi keluarga yang harmonis, tapi juga keluarga yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sekitar kita ada keluarga yang mungkin harmonis ya, tetapi dilaknat oleh Allah. Ya, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah sudah tidak harmonis, tapi kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita inginkan adalah keluarga yang harmonis ya, yang juga nanti dirindukan oleh surga. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz Faliyatafadhol Mashkura Ustadz. Insyaallah jazakallah khair ya Ustadz Tino Wardani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Majelis Talim An-Nur Indonesia Power, dimanapun saat ini berada, yang menyimak acara kita di kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa bersua via daring, via online di bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, di mana bulan ini sejatinya bulan yang istimewa. Di antaranya bulan ini ketika diingatkan kita untuk oleh Allah untuk berpuasa dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan yang mengingatkan kita bagaimana kita menjalankan kewajiban untuk berpuasa, dan ternyata amalan-amalan di bulan Ramadan ini tidak hanya puasa, karena sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya ketakwaan itu disebutkan surah Al-Maidah, haruslah kita cari jalan yang tidak hanya satu, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, ya orang-orang beriman ya bertakwa kepada Allah dan hendaklah cari jalan menuju jalan takwa tersebut. Sehingga ibadah Ramadan tidak hanya mengkaitkan ibadah tentang puasa, tapi rangkaian ayat-ayat di bulan Ramadan juga mengingatkan, mulai dari ayat 184 mengingatkan kita untuk kembali mempelajari fikih Ramadan, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Jadi ayat 184 mengingatkan fikih Ramadan, mempelajari fikih Ramadan. Di antaranya persoalan bagaimana jika sakit dan bagaimana juga jika dia misalnya mengalami kondisi misalnya dalam perjalanan. Jadi itu diisyaratkan di dalam Al-Quran.
Kemudian di ayat 185-nya kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita simpulkan, Januari sejatinya 1 Desember ibadah yang namanya tanda tangan. Itunya ibadah. bilangnya sampai tanda tangan. Ada suara mana? Saya nggak bisa matiin mute ya. Mungkin minta bantuan admin ya. Oke. Di antaranya adalah bagaimana ibadah 18 ayat 185 mengingatkan kita untuk beribadah. Oke, alhamdulillah ya. Tes suara kedengaran ya. Ayat 186-nya mengingatkan kita tentang beribadah dengan cara berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Barulah di ayat 187-nya Allah menyelipkan rangkaian ibadah setelah kita diminta berpuasa, belajar fikih, kemudian kita membaca Quran, kemudian berdoa sebagai bagian dari rangkaian ibadah Ramadan. Ayat 87 menyelipkan tentang begitu juga perhatian Ramadan terhadap keluarga. Di antaranya Allah sebutkan ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian ya untuk melakukan rafas, yaitu makna berjima, bersetubuh di malam hari Ramadan. Ayat ini mengingatkan tentang betapa perhatian Allah di bulan Ramadan bukan hanya terkait dengan haknya, tapi juga hak pasangan, dan itu merupakan simbol dari keluarga. Betapa istri atau pasangan kita adalah bagian dari keluarga, yang itu menunjukkan betapa Ramadan tidak membuat perhatian keluarga terabaikan. Alias bahwa Ramadan mengingatkan juga perhatian diri kita harusnya juga diingatkan tentang keluarga kita dan indikator keluarga itu dalam kebaikan ketika dalam hal ini yaitu pasangan kita pun merasakan kebaikan tersebut. Sebab kalau pasangannya itu baik dalam hal ini mendapatkan kebahagiaan, insya Allah anak-anak pun juga mendapatkan hal itu. Dan indikator bahwa pasangan itu bahagia dalam beberapa riset disebutkan ketika aktivitas jima atau bersetubuh masih kerap dilakukan. Makanya kalau dalam berapa kali misalnya psikolog kalau ada masalah pasutri biasanya ditanya kalau ribut itu sudah berapa lama nggak berhubungan, ya itu ditanya. Ketika mereka jawab misalnya baru aja semalam Pak, wah berarti masih bisa perbaiki gitu. Tapi kalau mereka jawabnya ada kali udah 2 bulan, 3 bulan, maka ini sangat susah dan itu menunjukkan ada masalah dalam hubungan mereka. Di antaranya adalah dicabutnya perasaan mawaddah, di mana kata Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya makna mawaddah ya Syekh, beliau menjawab mawaddah ay jima. Mawaddah itu adalah berjima. Jadi ketika sudah tidak mawaddah biasanya sudah enggan berjima. Itu juga salah satunya. Maka Ramadan untuk hal yang seperti ini diperhatikan oleh Allah sebagai bagian dari perbaikan di dalam keluarga. Ya, sampai-sampai ya seorang sahabat mulia yaitu Abdullah bin Umar pernah melakukan kebiasaan yang cukup unik ya, dibahas oleh Imam Tabrani dalam kitab Mujam Kabirnya. Rubbama Ibnu Umar aftara al jima', ya Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima. Jadi Ibnu Umar ya iftarnya berjima gitu ya. Jadi kalau nggak ada kurma, nggak ada air, nggak ada masalah. Yang penting ada kamu gitu ya. Jadi dia melakukan ini dan sempat membuat pertanyaan berapa muridnya dan beliau menjawab, aku teringat ayat 187 ini dan itulah membuat aku memberikan hak pasanganku sebagai sebuah bentuk keharmonisan, tapi juga supaya setelah Ramadan, setelah Isya, setelah malam aku banyak memberikan hak Tuhanku. Jadi dia berusaha memberikan hak pasangan agar puas memberikan hak Allah di malam hari. Jadi tidak dituntut untuk memberikan hak pasangan. Tapi yang ingin kita sampaikan, betapa Abdullah bin Umar mengajarkan kita bahwa jangan sampai kesibukan kita untuk beribadah melalaikan hak keluarga. Bahkan keluarga kita menjadi satu paket dalam upaya perbaikan diri yang selama ini kita upayakan. Kalau kita sedang melakukan upaya islahun nafs, maka ingatlah bahwa Allah telah mewajibkan bahwa seorang ayah keluarga
untuk menjadikan perbaikan diri dan keluarganya satu paket. Ya, ayatnya sudah sering kita bahas, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi antara diri dan keluarga itu satu paket. Tidak bisa terpisahkan. Bahkan mohon maaf ya, misalnya betapa dalam ayat ini kita lihat Allah menyapanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Betapa sapaan ini sama seperti sapaan yang disebutkan kepada orang yang hendak berpuasa. Ketika orang berpuasa disapa ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita sebagai orang beriman kemudian bergetar hati kita, kemudian kita menyambut panggilan Allah dengan semangat berpuasa, seharusnya di ayat At-Tahrim itu kita juga semangat untuk berpikir menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Karena itulah seorang ayah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, karena ayat yang diingatkan dalam ayat ini yang disapa adalah ayah ya, dengan domir kum. Kum itu jamak lil mudzakkar lil mukhatab, untuk laki-laki, untuk pihak kedua. Sehingga dari sisi ini seorang ayah bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Dan inilah salah satu yang menunjukkan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang memang dipersiapkan bukan hanya berkumpul di dunia. Justru keluarga sejati adalah keluarga yang bukan hanya berkumpul di dunia, ada juga yang berkumpul di surga. Ya, sebab kalau kita lihat kategorisasi keluarga di sekitar kita, minimal ada kategori keluarga. Yang pertama ada keluarga yang berkumpul di dunia tapi tercerai-berai di surga. Nah, keluarga inilah yang mereka hanya fokus untuk bermesra-mesraan di dunia. Terstatusnya suami istri. Ya, sebagaimana misalnya Abu Lahab dan istrinya, ya, mereka the best couple kalau sebagian orang bilang, romantis ya. Bahkan ketika baginda Nabi lewat depan rumah mereka, berkata sang istri kepada suaminya, dua istri suamiku, kalau nanti Muhammad lewat depan rumah kita, aku lempari dia dengan kotoran unta. Apa kata suaminya? Dua istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. Ya, so sweet, ya, romantis kata orang. Tapi ujung rumah tangga mereka adalah saya sulana ronzata lahab wa mur'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka. Demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Mereka tidak lagi di akhirat sudah tidak lagi bersama. Ya, walaupun di neraka bukan berarti bisa yuk kita dibakar berdua sambil berpelukan, nggak bisa. Ya, hubungan mereka selesai seiring dengan kekafiran yang mereka lakukan selagi dunia. Ya, atau juga keluarga yang berkumpul di dunia dan bercerai di akhirat alias tidak berkumpul lagi, yaitu pasangan yang salah satunya, dua-duanya kafir atau salah satunya. Kita belajar dari Asiyah misalnya dengan Fir'aun. Asiyah kita tahu adalah wanita mukminah, bahkan digelari afdalun nisa'il jannati arba'. Sebaik-baiknya wanita penuh surga ada 4, diantaranya Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. Yang keempat adalah Asiyah. Berarti Asiyah satu di antara wanita yang terbaik. Dan Asiyah jelas tempatnya di surga. Ya, tapi bagaimana Firaun? Jelas-jelas dia musuh Allah yang ditempatkan neraka yang paling dahsyat. Itulah menunjukkan betapa tidak ada lagi pertemuan antara Asiyah dan Firaun di akhirat selesai. Ya, kalau istilah anak muda zaman now, lo gue en, selesai. Itu yang terjadi. Ya, atau misalnya juga Lut dengan istrinya, Nuh dan istrinya, tidak ada lagi pertemuan mereka. Ini keluarga yang hanya berkumpul di dunia, ya, dan mereka tidak berkumpul di surga. Ada juga keluarga yang jarang berkumpul di dunia, tapi mereka berkumpul di surga. Yaitu seperti yang dialami Nabi Ibrahim dan beberapa orang-orang soleh zaman dahulu, yang mereka karena kondisi situasi mereka harus memilih untuk berpisah, ya, karena tugas dakwah, sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim yang disebutkan beberapa riwayat pulangnya setahun sekali, bahkan dari riwayat mengatakan beliau pulang 4 kali dalam seumur hidup anaknya, menunjukkan bahwa memang bagaimana Ibrahim dalam hal ini, ya, perhatiannya terhadap dakwah yang ditugaskan oleh Allah itu sangat besar. Dan kalau kita lihat model keluarga ini bukan berarti mereka tidak sayang, tidak cinta. Tapi mereka sungguh-sungguh sedang memikirkan bagaimana pertemuan yang paling indah, yaitu saat mereka bisa sepuas-puasnya, ya, untuk bisa menumpahkan perasaan cinta dengan anak dan istri, dengan pasangan, yaitu di akhirat, yaitu surga. Justru keluarga inilah yang mungkin mencari cara berjuang untuk mencari bekal untuk bisa sampai ke surga bersama-sama. Makanya kita juga tidak bisa mengklaim atau mungkin melabel orang-orang yang mungkin dalam hal ini karena tanggung jawabnya, tugasnya, amanahnya, dia harus berpisah dari keluarganya.
Ya saya pernah misalnya ditugaskan safari dakwah ke Freeport ya, kemudian ngisi di masjid tertinggi Indonesia, konon disebut masjid tertinggi Indonesia, Masjid Al-Araf ya, ketinggiannya disebutkan 3.000 meter lebih di atas permukaan laut. Di sana bertemu dengan beberapa pekerja di sana, laki-laki. Bahkan ada satu orang bapak yang bercerita sambil menahan rasa sedihnya. Dia cerita, "Ustadz, doakan saya ya. Saya 2 bulan tinggal di sini, belum pulang juga gitu. Karena memang saya bertanggung jawab terhadap proyek di sini. Saya mandor lah, tuh supervisor. Saya punya istri saya ditugaskan karena dia seorang dokter, saya lagi ngambil spesialis di Jakarta. Ya, tinggal sama kakaknya. Ya. Kemudian anak saya yang pertama ada di Gresik ya, pesantren katanya. Dia usia SMA. Anak saya yang kedua tinggal sama neneknya, ibu saya di Palembang. Ya, dia wong Palembang, umur SMP. Jadi kebayang nggak Ustadz itu, Bapak di Papua, emak di Jakarta, anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang. Gitu. Saya melihat betapa dia mungkin merasakan kepedihan hatinya. Maka saya tentu ingin menghiburnya, tidak menyalahkannya. Saya tahu ada beberapa kondisi yang tidak bisa kita salahkan. Maka saya katakan kepadanya, Pak, jika kita terpaksa berpisah di dunia karena ada situasi dan kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, maka pastikan kita berkumpul bersama di surga. Pastikan kita berkumpul bersama di surga. Maka itulah sejatinya harus menjadi cita-cita kita. Bagaimana menjadi keluarga yang berkumpul bersama di surga. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Harusnya itu menjadi cita-cita. Ya, walaupun kondisi yang ini, kondisi yang tentu tidak bisa dibenarkan. Walau berkumpul di dunia bukan berarti kita anggap sebagai hal yang tidak bisa diupayakan, tapi ada situasi di mana beberapa orang tidak bisa mengupayakan karena perintah Allah terkait dengan tanggung jawabnya. Maka yang ketiga, yang ideal kita berharap keluarga kita berkumpul di dunia sebagaimana baginda Nabi dan istri-istrinya, tapi juga berkumpul di surga. Ya, berkumpul di dunia dan di surga itu adalah keluarga yang sejati yang kita harapkan. Mereka di dunia terikat dalam ikatan pernikahan, tapi mereka memiliki visi yang jauh. Di mana visi yang jauh itu adalah apa yang disebutkan di dalam surat Tahrim tadi, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ingat, itulah visi besar seorang ayah sebagai kepala keluarga. Mengapa Allah tidak sebutkan orang beriman, masuklah kamu dan keluargamu ke dalam surga? Ternyata ayat yang Allah pilih ini sangatlah pas untuk kita tadaburi. Kenapa? Dengan kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sejatinya kita otomatis masuk surga tanpa harus disiksa gitu. Sementara kalau kita diperintahkan masuk surga, maka masuk surga itu bisa dilalui walaupun nanti di neraka dulu, dan kita nggak mau seperti itu. Transit neraka itu bukan suatu yang ringan gitu. Kalau ada orang yang meremehkan, nggak apa-apa lah, yang penting gua masuk surga gitu ya, asal walaupun di neraka dulu. Dia orang yang sombong, yang nanti akan meneratap, menangis, berteriak pada saat dia merasakan yang namanya siksa di neraka itu. Kenapa? Karena memang siksa neraka itu nggak seperti yang kita bayangkan, seperti misalnya Fear Factor gitu ya, atau misalnya challenge-challenge seperti Benteng Takeshi. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ya, misalnya bahkan dalam sebuah riwayat Allah memberi tahu bagaimana perihnya siksa neraka, sampai yang paling ringan itu adalah seorang yang diberikan kepadanya telapak kakinya itu sendal yang panas dari bola api neraka, kemudian dipakai padanya sehingga membuat otaknya mendidih sampai pecah. Dan orang yang ini yang mendapatkan ini ternyata hanya pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib ya. Jadi siksaan ini limited edition, hanya untuk pamannya Rasul. Jadi kalau kita simpulkan bahwa yang paling ringan adalah begitu, bagaimana yang di atasnya lagi? Atau misalnya dalam hadis qudsi jelaskan ketika Allah misalnya memanggil 2 orang hambanya yang disebutkan, yang satu mungkin dia paling bahagia selama di dunia, orang yang hidupnya karirnya mantap, uangnya banyak, ya istrinya dianggap orang yang senang gitu ya, istrinya cantik gitu. Kemudian juga disebutkan anak-anaknya ya selalu kompak, harmonis ya, nggak punya utang, rumah besar. Wah, pokoknya ini orang yang dikasih mata manusia bahagia banget dah. Ya, dan Allah memanggil juga di antara makhluknya yang paling sengsara ya, udahlah dia jomblo gitu ya, punya utang banyak, hitam jelek, hidup lagi kalau kata orang ya. Pokoknya ini apes lah.
orang yang selagi dunia itu mungkin nggak dianggap lah sebagai manusia gitu, bahkan dianggap jadi gembel, sampah gitu. Maka Allah memanggil dua orang ini. Yang pertama adalah orang yang dianggap paling bahagia dunia, Allah berikan sebuah isyarat dicemplungkan ke dalam neraka, ya, saatan, sedetik aja. Ya, kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, wahai hambaku, ya, apakah engkau pernah merasakan, ya, nikmat selagi di dunia setelah aku berikan kepadamu siksa neraka saatan, sedetik? Maka hamba ini menjawab, duhai Allah, sungguh setelah engkau berikan kepadaku siksa neraka yang begitu pedih sedetik itu, ku tak lagi rasakan apa yang disebut nikmat dunia itu. Tidak pernah lagi merasakan. Kemudian Allah juga memberikan yang namanya contoh ketika lelaki yang dianggap paling sengsara di dunia, Allah berikan kesempatan dia untuk menikmati angin surga. Baru masuk surga dihirup, dikembalikan lagi di tempat sebelumnya. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan bagaimana, ya, siksa penderitaan di dunia setelah aku berikan engkau kenikmatan surga walaupun sedetik? Kata hamba ini, ya, kepada Allah, duhai Allah, sungguh aku tidak pernah lagi merasakan sengsara dunia setelah engkau berikan yang namanya, ya, kebahagiaan lewat nikmatnya surga walaupun sedetik. Jadi Masya Allah, ini dua kutub yang sangat jauh, ya, antara surga dan neraka. Maka jangan memandang remeh. Maka Allah ketika memberitahu kita menjaga diri dari keluarga api neraka, maka isyarat ini memberitahu kita bahwa kita harus masuk surga tanpa kita melewati api neraka. Itulah yang kita harapkan, keluarga yang didudukan surga yang mereka akan masuk ke dalam surga, ya, dengan cara seperti ini. Dan inilah keluarga yang sejati, the real family. Cita-cita kita adalah cita menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka dan masuk surga bersama. Untuk itulah kenapa kita upayakan sungguh-sungguh. Karena kalau benar-benar cinta dengan pasangan, maka atau dengan anak, maka upayakan ini menjadi suatu visi hidup kita. Sebab kalau kita sebatas maaf ya, hanya cinta, ya, hanya ingin memuaskan pasangan dengan atau anak dengan dengan status di dunia, dengan jalan-jalan tanpa mengingatkan urusan akhirat, maka sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya temporary. Bahkan keluarga yang kita akui ada data namanya di kartu keluarga itu sifatnya sementara. Anak kita yang datanya ada jelas dalam KK, bahkan ada dalam akte kelahiran ada nama kita, nama pasangan, kemudian ada nama anak, ada tanda tangan kelurahan, kecamatan, cap stempel dari kantor catatan sipil, itu temporary, sementara. Kenapa kita sebut sementara? Karena Al-Quran mengisahkan misalnya kisah seorang nabi yang memiliki anak, ya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau punya 5 putra, mulai dari nama Syam, Ham, Yafis, ya, Yam atau Abir yang kelima, ya. Jadi 5 putranya yang paling bungsu namanya Abir, dan Abir wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh. Berarti yang paling paling kecil tinggal Yam atau Kan'an, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa orang dari Bible menyebutnya Kan'an, tapi para ulama lebih sering menyebutnya Yam. Yam atau Kan'an ini putra Nabi Nuh, tapi yang paling ngeyel nggak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Pada Nabi Nuh mengajak kepada sesuatu yang menyelamatkan dia dari apa yang menyengsarakan dia di dunia. Bahwa dia misalnya melihat bahwa Nabi Nuh misalnya anaknya Nabi Nuh ini sejatinya, ya, diajak kepada sesuatu yang akan menyelamatkan dia, yang namanya bahtera atau perahu Nabi Nuh. Makanya Nuh mengajaknya dengan lembut, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai putraku sayang. Bahkan Nabi Nuh mengajarkan, ya, betapa anaknya yang mungkin udah benar-benar melakukan kemungkaran sampai menjadi kafir, Nuh tak berubah cintanya. Ini pelajaran penting bagi kita, betapa seorang ayah atau bunda harus menunjukkan kecintaan yang tulus pada anaknya dengan tidak mengubah panggilan. Ya kadang gini ya, kita masih manggil panggilan sayang itu ke anak kalau anak berbuat baik doang. Ya sayang, Masya Allah, sini sayang. Cintanya papa, ih baik banget deh, sini. Dia lagi hafal Quran, dia lagi membantu ibunya, sini sayang gitu. Tapi kadang lisan ini susah ngomong sayang kepada anak yang mengecewakan kita atau mungkin melakukan kejahatan.
Kita panggil syaiton nirojim gitu. Jadi bukan sayang karena kesel gitu. Tapi beda dengan Nabi Nuh. Nuh mengajarkan bagaimana kekuatan atau kemurnian cinta, bahwa cinta sejati adalah seseorang tetap memanggil yang lainnya dengan panggilan cinta meskipun dia mengecewakan kita. Itu Nabi Nuh. Tapi anaknya tetap meresponnya. Dasar anaknya mengeyel, anaknya kafir, dan kafirnya maaf ya saya sebut kafir radikal. Kenapa sebut kafir radikal? Karena nama radikal itu kan radikal itu dia kata akar ya, sehingga radikal itu mengakar itu. Jadi emang nggak berat nih kalau bahas ini. Ya apalagi nanti dicap, wah Ustadz nih bahas radikal, jangan-jangan nih. Padahal radikal itu bahasanya adalah mengakar. Mengakar itu berarti radikal, kokoh, nggak gampang tumbang tuh radikal. Ya misalnya ada pohon di sekitar kita kena angin, topan, dia nggak tumbang, kita bilang ini pohon radikal gitu. Nah itulah, bahkan anaknya Nabi Nuh ini sebut kafir radikal. Pada saat ditawari untuk menyelamatkan dirinya, dia malah bertahan dengan kata-kata qal sa'awila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, saya enggak bakal lari, enggak akan ikuti kamu, saya akan lari ke atas bukit aja, enggak bakal kena air. Enggak bakal kena air. Itu yang dialami oleh Nabi anaknya Nabi Nuh ya, tapi Allah menunjukkan betapa kekuasaannya. Akhirnya anak Nabi Nuh pun meskipun lari ke atas gunung dikejar oleh banjir dahsyat dan akhirnya dia mati kena yang namanya banjir yang menghantamnya. Dan pada saat itulah Nabi Nuh ya memohon sama Allah seraya menangis. Ya, dia mengucapkan kalimat ya Rob innabni min ahli, ya Rob innabni min ahli, berulang-ulang. Dan ya Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku anggota keluargaku. Biar bagaimanapun anakku anggota keluargaku. Seolah Nuh ingin mengatakan bahwa anaknya ini kan anggota keluargaku, tolong selamatkanlah di akhirat. Maka Allah mengatakan, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Maka Allah mengatakan dia bukan anggota keluarga. Maka kita paham di sini bahwa seseorang bisa jadi di dunia keluarga kita, di akhirat belum tentu. Ini syarat bahwa betapa kita harus berupaya menjaga kekompakan keluarga kita kalau di dunia sampai di akhirat. Itu yang disebut infinity family atau infinity love, cinta yang abadi. Cinta yang mereka bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul di surga. Itulah yang kita harapkan. Pasangan kita pun juga begitu. Bagaimana caranya? Apa syarat untuk bisa melakukan ini? Maka yang pertama adalah apa yang disebutkan ya oleh Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan hubungkan kembali mereka di surga. Alhaqna bihim, mereka akan kami kumpulkan kembali, pertemukan kembali. Maka di sini kita dapat pengajaran bahwa paguyuban di surga itu syaratnya adalah iman. Dan ini adalah syarat bahwa seseorang sebaik apapun gak bisa masuk surga kalau gak punya iman. Ya inilah kata kuncinya. Betapa Rasulullah sudah mengingatkan, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidup yang mengucapkan kalimat la ilallah maka masuk surga. Ya, sebanyak apapun amal kalau dia tidak punya iman, maaf ya, tidak ada surga untukmu. Sebagaimana hal yang menyakitkan yang harus diterima oleh seorang ya, misalnya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kalau dihitung kan melakukan amalan terbaik ya. Bayangkan dia melakukan amalan mengasuh Nabi dari kecil. Nabi diasuh, diselamatkan, dibela, bahkan ada orang yang ingin melakukan upaya yang buruk, Abu Thalib depan. Tapi sampai akhirnya Nabi seorang Abu Thalib tidak bisa, atau tidak mau mengucapkan syahadat. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan di akhir hayatnya, wahai pamanku, ucapkan kalimat yang aku akan berhujah depan Allah, aku akan menyelamatkan engkau dari siksa neraka. Tapi pamannya hampir mengucapkan itu, tapi lagi-lagi ya ternyata di sampingnya ada beberapa pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal, yang membisikkan bahkan mengomporinya. Wahai Abu Thalib, tidakkah engkau malu di akhir hayatmu engkau justru dicaci maki oleh kami karena engkau justru mengkhianati kami, kaummu. Seorang Abu Thalib yang ternyata ya dia terprovokasi oleh Abu Jahal, akhirnya apa? Dia tadinya mau bersyahadat untuk mengikuti yang namanya anaknya atau ponakannya yang dia cintai, tapi malah lebih mengikuti egonya atau mengikuti yang namanya perasaan dia ya, dan dia merasa kawat daripada nanti dicaci maki setelah mati oleh
oleh kaumnya, maka dia memilih tidak mengucapkan syahadat. Di sini kita dapat pelajaran penting betapa hati-hati ya mendatangkan orang yang buruk ya pada saat seseorang atau kerabat kita dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena pengaruh teman atau orang terdekat dari orang tersayang kita ini juga hati-hati ya. Makanya saya seringkali mengingatkan kalau ada di antara kerabat kita yang mungkin akhlaknya buruk, pemabok, dan pada saat sakit tuh momentum mengajaknya kepada hidayah, dan kalau lagi sakit please tutup akses teman-temannya untuk nengok. Karena biasanya bisa jadi hati lagi lembut kita ajak, Bang. Atau misalnya kakak kita atau paman kita atau ayah kita, Pak sholat ya Pak gitu. Dia mau mungkin. Tapi karena mungkin maaf kata kita membiarkan teman-teman yang buruk untuk datang gitu ya. Teman-teman akan bilang, "Allah cemen lu baru mabuk sekali doang aja udah langsung putus asa, kalah lu." Ya, akhirnya dia malah berubah pikirannya. Inilah kenapa kalau kita sayang sama anggota keluarga kita ya dalam keadaan dia mungkin melakukan kemaksiatan, maka pada saat dalam hal ini ada orang yang temannya yang mau datangi, kita stop aja. Saya mau nengok nih, saya temen nongkrongnya dia. Oh nggak usah dulu ya, maaf ya nanti aja dia lagi nggak bisa diganggu. Nggak apa-apa, karena ini upaya ya. Karena dari kisahnya Nabi, ada kisahnya pamannya Nabi, kita belajar bahwa kadang-kadang orang akhir hidupnya itu justru apes ya, diantaranya karena bujuk rayu dari ya teman-temannya yang mengajak kepada keburukan. Hati-hati, makanya di sini kita belajar pentingnya kita memahami betapa mahalnya hidayah. Nah kembali, penghubung antara ya seseorang di surga itu adalah iman. Maka keluarga yang akan berkumpul bersama di surga ada keluarga yang dalam hal ini terkoneksi berdasarkan iman. Imanlah harus dijaga. Makanya nasihat kita yang paling penting kita wariskan dalam keluarga apa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Alias kalau pengen mati pastikan muslim. Ya kalau belum muslim jangan mati dulu gitu aja. Karena kalau kamu udah mati pada belum muslim rugi ya dalam hal ini. Ya, kamu nggak akan ketemu ya. Karena itulah salah satu yang akan menghubungkan kita di akhirat itu adalah pertama iman. Jadi kita akan berpeluang bertemu dengan cucu kita yang mungkin bisa jadi belum sempat kita lihat karena buru meninggal. Makanya begitu akhirnya ketemu, ini cucu aku ya, Masya Allah ya. Makanya seorang anak yang sayang sama bapaknya ingin mempertemukan dengan cucu, dia memastikan ketika bapaknya meninggal dalam keadaan beriman, pastikan juga cucunya itu juga atau dirinya pastikan dalam keadaan beriman. Karena kalau enggak akan ketemu ya. Misalnya seorang ayah pun bisa berpesan itu kepada putrinya atau anak laki-lakinya. Misalnya ketika mereka udah beranjak dewasa bilang, tolong ya papa pengen banget ketemu sama cucu papa gitu. Mungkin anak kita ada yang langsung tersindir, oh jadi aku suruh nikah ya? Bukan. Maksud papa gini, kalau ternyata papa umurnya singkat, pendek gitu ya, maka nanti kalau kamu punya anak, didik dengan iman ya. Doain papa juga matinya husnul khotimah. Karena kalau papa husnul khotimah, kamu beriman, anak papa, cucu papa beriman, terus nanti kan ketemu lagi gitu. Jadi bisa ketemu karena iman. Itulah penghubung, itulah keluarga yang the real family, keluarga sejati. Itu Masya Allah ya. Makanya dalam konsep ini kita nggak usah khawatir, kita pun kan ketemu dengan eyang kita, dengan buyut yang mungkin kita penasaran, mungkin di antara kita ada yang penasaran, saya kata ada keturunan dari pahlawan di Indonesia nih, keturunan apa, tapi nggak pernah ketemu seumur hidup. Maka kita berpikir insya Allah kita akan bertemu dengan dia itu kalau kita dengan penghubung iman. Bahkan kita akan bertemu dengan baginda Nabi SAW, bahkan kakek moyang kita Nabiullah Adam AS. Makanya ini juga menjadi pengingat, jaga iman dan hal-hal yang merusak iman pastikan kita jauhkan ya. Membuat iman itu koyang, iman itu rusak dijauhkan. Syahadah itu harus diyakinkan terus-terusan. Ya saya pernah misalnya anak saya bungsu protes gitu ya. Suatu hari dia bilang, aku sebel banget, aku gak mau jadi anak bungsu gitu. Saya senyum. Emang kenapa? Gak mau jadi anak bungsu kan enak disayang. Banyak perlakukan kamu dengan baik. Iya tapi aku gak ketemu eyang gitu. Jadi eyangnya kan wafat sebelum dia lahir ya. Eyang ada yang putri ada yang aku. Yang abang kakak pernah ketemu eyang. Katanya eyang baik. Aku kok gak pernah ketemu, gak pernah disayang eyang gitu. Maka saya bilang kalau pengen ketemu eyang bisa, gimana?
Ya, Ayang alhamdulillah meninggal dalam keadaan yang baik, ya bersyahadat, husnul khotimah. Tinggal kamu juga nanti mastiin ya rajin ibadah, sholat, jaga imannya. Jadi itulah yang menjadi salah satu kenapa ini menjadi pengingat betapa jangan meremehkan dalam urusan berkaitan dengan iman. Makanya seorang ayah dalam Quran yang diwakili Nabi Yakub alaihissalam, ya Nabi Yakub ini salah satu yang menarik dari beliau adalah beliau mungkin contoh di antara ayah bahkan nabi yang dikesankan oleh Allah seolah-olah nggak punya umat, seolah-olah gitu. Nabi Yakub ini nabi yang kalau kita perhatiin kisahnya itu kayaknya kok nggak ada umatnya ya gitu. Kayaknya dia cuma mikirin dirinya sama anaknya gitu. Padahal setiap nabi pasti punya umat, faba'atsna likulli ummati rasulah. Tapi kok ini ada nabi yang dia kok cuman kalau kita baca dialog dalam Al-Qur'an kok cuman ngurusin anak aja. Kayaknya cuman jadi bapak dong. Ya, dan itulah Nabi Yakub ya. Apa kira-kira pesan Quran? Inilah salah satu yang mau kita sampaikan. Jangan meremehkan tugas mengasuh anak walaupun seorang ayah. Bahkan seorang Nabi Yakub saja dikesankan seolah-olah dia cuma kerja ngurus anak, ingin memberitahu bahwa mengurus anak itu bukan urusan sepele, bukan urusan yang remeh ya. Ini urusan yang besar karena Quran gak pernah bahas hal-hal yang remeh. Quran gak pernah bahas hal yang receh. Quran Al-Azim yang membahas hal yang agung, hal yang besar. Termasuk mengurus anak itu hal yang besar gitu. Jadi Quran gak pernah bahas hal yang recehan. Quran gak pernah bahas cara bikin sayur asam. Quran gak pernah bahas misalnya cara meningkatkan jumlah follower di TikTok atau IG gitu. Itu recehan banget gitu. Quran bahas hal yang besar gitu. Itulah yang harus kita pahami. Nah, Nabi Yakub alaihissalam di akhir hayatnya ya, perhatian kepada anaknya itu bisa kita lihat ya betapa dia ingin tetap terkoneksi kepada anaknya bahkan setelah dia tiada. Bahkan dia tanya apa kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah ya kalau nanti ayah wafat kamu nyembah apa? Kalau nanti ayah wafat kamu nyembah apa? Maka ini menjadi salah satu petunjuk betapa seorang Nabi Nuh dalam urusan ini fokus dia dalam urusan tauhidnya dulu. Karena kalau anaknya menjawab misalnya nyembah yang lain selain Allah, maka dia menandakan hubungan kita berakhir sampai di sini nak gitu ya. Tapi alhamdulillah anaknya menjawab dan jawaban menunjukkan ya kesinambungan iman bahkan dari kakek moyangnya Nabi Yakub ya. Dijawab oleh anaknya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa yang dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Jadi betapa sambung menyambung dari keturunan dari Yakub sampai ke atasnya menunjukkan ini adalah salah satu cita-cita akan terhubungnya mereka kembali di surga. Jadi ingat ini yang pertama sebagai pengingat untuk kita menjaga iman. Yang kedua, syarat untuk bisa masuk surga adalah ya disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd 23. Ya, jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang kalian masuk ke dalamnya bersama-sama. Ya, jadi disebutkan ada surga yang disebut surga Aden dan ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir sebagai surga khusus keluarga. Ya, boleh jadi inilah yang kita kenal sebagai family suite-nya surga. Jadi kalau dibilang surga itu punya segala fasilitas, ada surga level tertinggi disebut al-wasilah, yaitu surga untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ketika misalnya doa setiap kita selesai azan, Allahumma rabba hazid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi ya Allah berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Kata al-wasilah ini kata Ibnu Abbas adalah surga wasilah, surga yang paling tinggi. Ini presiden suite lah untuk baginda Nabi yang fasilitasnya paling lengkap. Kemudian di bawah presiden suite ada namanya executive suite. Ini untuk siapa? Yaitu Jannatul Firdaus untuk siapa? Untuk al-anbiya, yaitu para nabi di luar Nabi Muhammad, as-siddiq, orang-orang jujur, as-syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, yang berikut as-solihin, orang-orang yang dikenal hamba-hamba Allah yang solih, yang para ulama lah kira-kira begitu. Ini 4 orang yang utama, Masya Allah ya. Nah barulah yang berikutnya Jannatu Aden, surga Aden, surga yang disebutkan di situ para family masuk dalamnya. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan orang-orang soleh, orang-orang yang melakukan amal soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan atau istri-istri mereka, dan juga keturunan mereka. Di sini ada syarat berikutnya setelah keimanan adalah melakukan amal soleh. Disebut waman sholaha, yang melakukan kebaikan.
Maka kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh mencari banyak kebaikan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jangan remehkan amalan kecil. Dan dari sisi kenapa kita melakukan kebaikan? Karena kebaikan bukan sekedar dalam tanda kutip sebagai orang menganggap mahar menuju surga, bukan. Tapi ini juga pelebur, penghancur dosa yang selama ini bisa jadi akan membuat kita terganjal di neraka, transit di neraka. Waliyazubillah. Transit di dunia aja kadang menyiksa. Ya. Walaupun cuma 8 jam, saya pernah merasakan transit misalnya di Abu Dhabi atau Dubai ya, untuk umroh. Ya sampai saya bilang sama panitianya, aduh kok bisa besok-besok jangan pakai transit lah, penerbangan langsung. Ini 8 jam lagi, capek banget gitu. Itu di dunia saya baru menyadari, ya Allah, di dunia gini aja kita udah protes. Di akhirat transit neraka itu nggak bisa hitungannya jam-jaman, ribuan tahun. Makanya dalam rangka kita agar tidak dihisap, dalam rangka supaya dosa-dosa kita melebur, maka tidak cukup istighfar. Salah satu cara para ulama mengingatkan untuk kita diampuni dosanya sehingga kita bebas dari neraka adalah dengan cara beramal soleh, karena Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Jadi kalau gelas itu kelihatan keruh, maka cara mengusirnya itu dengan air yang banyak bening, lama-lama gelas itu bening. Kalau diri kita nih kotor, banyak dosa, maka lakukanlah amal soleh agar menghancurkan dan mengusir kesalahan itu. Makanya dalam hal ini semangatlah kita untuk melakukan ini ya. Kalau kita misalnya sahabat nuzul dari surat 111 itu kan diceritakan ada satu sahabat yang ya ketika di pasar atau tokonya dia terpesona dengan seorang perempuan yang dianggapnya cantik, kemudian diajak masuk ke dalam ibaratnya ke tokonya, dan ternyata dalam toko itu dia hendak melakukan pelecehan. Maka sang sahabiah yang mengalami ini berteriak sambil mengingatkan Allah, aina Allah, aina Allah. Maka sahabat ini langsung sadar dan dia menangis. Kemudian dia menghadap Rasulullah dan Rasulullah membacakan ayat ini sebagai upaya memberitahu bahwa di antara pelebur dosa kalau kita melakukan dosa adalah banyak amal soleh. Makanya jangan langsung suuzon atau menuduh, oh ini orang-orang aktif di masjid nih, majelis taklim, orang-orang para aktivis dakwah atau misalnya aktivis sosial ini orang yang suci, kami ini orang dosa. Bukan. Ya saya atau siapapun yang aktif dalam lembaga gerakan dakwah itu bisa jadi adalah para pendosa. Mereka adalah orang-orang para pendosa yang menyadari ingin kembali ke jalan Allah dengan cara mencari bekal sebanyak-banyaknya. Di antaranya itulah yang kita inginkan. Maka anak kita, ya pasangan kita di bulan Ramadan ini bikin project amal soleh yang disebut ya sebagai keluarga Al-Markaz. Ya keluarga itu harus memiliki yang namanya pusat pergerakan, memikirkan gimana cara berbagi pada masyarakat. Bagaimana itu juga dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meleburkan dosa-dosa kita yang banyak itu tadi. Ya jadi orang-orang yang bergerak dalam aktivitas dakwah atau aktivitas sosial atau yang memberi manfaat, mereka adalah orang-orang yang menyadari betul untuk menghapuskan dosa-dosanya tidak cukup dengan istighfar. Karena harus dilakukan dengan amal soleh. Ya kita ingat kisah seorang pelacur misalnya, yang disebutkan misalnya dalam sebuah riwayat ya, yang berzina malam hari, begitu dia melihat ada seekor anjing kehausan di padang pasir, dia tergerak hatinya. Ya maka dia segera mencopot sepatu bootnya, dicari air yang saat itu sangat jarang. Kemudian dia pun akhirnya memberikan minum kepada anjing tersebut, dan memang dia tulus, ikhlas ya. Tiada niatan yang lain ya, tidak berpikir bahwa pengen misalnya ya dalam hal ini nempelin sepatunya dengan logo partainya gitu ya, atau mungkin dengan nomornya dia gitu ya. Jadi enggak, sama sekali dia enggak kepikiran gitu, sama sekali dia enggak berniat untuk misalnya dipilih, dicoblos nanti, enggak ada. Wanita ini melakukan ini memang dia iba, kasihan. Maka saat itulah setelah wanita ini lewat dalam perjalanan, dia lelah, letih, ternyata dia meninggal. Apa yang terjadi? Disebutkan bahwa Allah mengampuni dosanya tersebab amalan yang dilakukan. Ternyata amalan yang dilakukan karena Allah, tidak mencari kepentingan lain, bisa menjadi salah satu menghapus dosa, bahkan dosa zina. Ya, tapi jangan dari sini salah ngambil ibroh ya. Habis ini gue zina aja, habis itu cari anjing sebanyak-banyaknya gue kasih minum. Enggak gitu. Karena itu salah satu mempermainkan dosa. Ya, bukan begitu ya. Tapi kita ambil pelajaran bahwa kalau memberi minum seekor anjing saja bisa membuat dosa-dosa itu terhapus
terhaburkan, apalagi kita memberi sesuatu untuk masyarakat. Dibagi bulan Ramadan ini memberi bukan sekedar minuman tapi makanan, mengenyangkan, Masya Allah. Jadi betapa kita kalau ingin melebur dosa itu melakukanlah apa yang menjadi salah satunya dengan banyak amal soleh. Nah, kalau keluarga kita sudah sepakat dalam hal ini, iman sebagai pengikatnya, amal soleh sebagai upaya melakukan penambahnya, maka kita harusnya sudah memiliki visi yang kuat untuk urusan ini yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman dalam surat ke-28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Perhatikan, di ayat ini Allah mengingatkan, carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, saya ulangi lagi, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, jangan dibalik. Yang dibalik itu yang mengatakan, nak, cari dunia ya, jangan lupakan akhirat. Nah, ini yang terbalik. Kenapa terbalik? Yang Allah bilang cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat. Apa yang terjadi? Kalau keluarga dibangun sejak awal dan kata-kata cari dunia, jangan lupakan akhirat. Maka akhirat itu sekedar jangan dilupakan. Sehingga yang dilakukan hanya sekedar kewajiban. Ya, makanya kalau ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, maka akhirat biasanya ngalah. Ya, Bapak-bapak besok ada pengajian di Masjid Indonesia Power, hadir ya Pak? Apa jawabannya? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Ya, jadwal futsal udah rutin Pak Ustadz, ini permanen. Biasanya saya bayar 400 sampai 500 sejuta sebulan. Ya, kalau ini kan pengajian broadcastnya baru tadi pagi gitu. Ibu-ibu besok ada pengajian ya di kantor, hadir ya insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Soalnya jadwal shopping udah rutin banget ini, saya nggak shopping sebulan badan gatal-gatal bengkak-bengkak gitu ya. Jadi selalu ada alasan. Nah, akhirnya apa? Ngaji belakangan, ibadah belakangan, sekedar apa? Nyambi. Kalau sekedar nyambi itulah yang membuat anak-anak kita pun dalam ibadah juga sekedar nyambi doang. Sholat buru-buru, kalau ditanya udah sholat belum? Udah, kok cepat banget, yang penting sholat. Makanya tidak ada gairah di bulan Ramadan itu untuk melakukan amal soleh. Yang dilakukan sekedar ya, yang penting nggak batal. Puasa itu sama taraweh sekedar seremonial. Ya, karena nggak punya cara pandang akhirat, maka yang dicari apa? Cari yang paling ringan. Beda dengan sahabat. Cara pandang sahabat itu karena cari akhirat jangan lupakan dunia. Pertanyaan mereka adalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling cintai Allah? Mereka berkatanya ini menunjukkan perhatian mereka terhadap urusan ini. Ketika Rasulullah katakan ahabul amal jihad fisabilillah, amalan paling cintai adalah berjihad jalan Allah, maka mereka berangkat dalam keadaan meskipun susah. Maka dalam tafsir dijelaskan ketika Allah menyebutkan perintah Allah infiru khifafa wa thiqala, bahkan kakek-kakek dalam keadaan yang lemah pun berangkat karena terpanggil dengan ayat ini. Ya, bahkan seorang anak kecil namanya Zaid bin Sabit, dia langsung mengambil pedang ayahnya, panjang pedang lebih panjang daripada badannya, berangkat dia. Ya, karena mencari yang apa yang paling cintai Allah ya. Dan itu sampai Rasulullah memintanya pulang karena memang secara logika tidak bisa dia berperang karena malah merepotkan karena bawa pedangnya susah. Tapi ini giroh para sahabat. Beda dengan anak zaman now ya, mungkin kalau ditanya bukan lagi mencari amal yang paling cinta Allah, amalannya paling ringan. Ayul amal akhaf. Amalan apa yang paling ringan gitu. Cari yang paling ringan. Kalau yang para sahabat kan amalan apa yang paling utama? Ayul amal afdol. Kalau ini amalan paling ringan. Makanya hampir setiap menjelang Ramadan survei dulu masjid mana yang paling cepat tarawehnya gitu ya. Ya saling share informasi. Di rumah gua ada tuh masjid 2-3 rakaat 5 menit. Mantap. Di-share tuh di Facebook. Masjid favorit. Langsung bilang ada di sebelah gua tuh. Cuman 11 rakaat ya. Masa sih? Iya. Wah, hitungnya kalkulatif. 2-3 aja 5 menit, apa yang 11? Datang ke masjid yang katanya 11 rakaat itu. Begitu masjid dia sholat masjid yang 11 rakaat itu, qadarullah imamnya impor dari Saudi. Begitu denger basmalah doang, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua gitu. Dia langsung ya Allah, gelisah dia. Begitu umamnya baca waladhdallin amin, dalam hati request tuh dia kulhu. Begitu imam baca alif lam mim, ditandain tuh masjid ya, bawa sholat lagi besok ogah
Ya, besok bikin artikel ya, dikirim Facebook ya, 10 masjid daerah Jakarta Selatan yang tidak layak dikunjungi. Nomor 7 kalian akan tercengang gitu. Jadi dia tidak memiliki gairah karena yang dicari yang paling cepat. Sehingga inilah salah satu kesalahan mendasar. Tidak punya gairah, itulah yang disebabkan karena cara pandang. Cari dunia, jalan depan akhirat yang benar. Cari akhirat. Kalau kita sudah sepakat bahwa akhirat surga itu yang kita cari, maka setiap peluang amal soleh kita cari. Wah, tahun ini nih, Masya Allah Pak, kita ada kelebihan rezeki nih, gimana? Gak berpikir gini, udah simpen aja, kita besok mau beli rumah lagi. Enggak. Pak, kita ingatkan tetangga kita yang kelaparan. Berikan gitu. Bahkan karena urusan akhirat itu dalam pertimbangan apapun kita nyari. Apa yang membuat akhirat selamat. Misalnya ketika memilih tempat tinggal, sebagaimana kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam karena memikirkan urusan keluarganya di akhirat, begitu memilih tempat tinggal, lihat bagaimana doanya dalam surat Ibrahim ayat 37, Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda batikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman, tetapi dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Masya Allah. Dari awal Nabi Ibrahim mintanya berdoa dengan menjeritahu negeri yang kutempati sama anak istriku ini negeri yang tandus gak ada tanam-tanaman. Kalau kita sekilas baca ayat ini kita akan bilang ini bapak model apaan, tega banget. Masa nyari tempat tinggal istri anak itu tandus gak ada tanam-tanaman. Ya Indomaret yang jelas gak ada, isi ulang pulsa, tukang seblak gak ada, wifi apalagi gak ada. Tapi apa yang menarik di dalam sambungan ayat ini, indah baitikal muharram, asal dekat dengan rumahmu. Ibrahim lebih mikirin gimana caranya di tempat tinggal, walaupun jauh yang penting dekat di rumah Allah. Dan rumah yang terbaik adalah yang disebut adalah Makkah, yaitu Ka'bah. Makanya Ibrahim nyari tempat tinggal di situ. Jadi kalau pikiran akhirat jangan terpesona sekedar dengan tawaran-tawaran rumah dengan fasilitas ini Pak, ada CCTV Pak, security system, ada kolam renangnya, ntar di sini dipasang playground anak, ada taman. Harusnya pertanyaan kita nggak lagi itu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam urusan yang berkaitan akhirat, pertanyaan kita kepada tim marketingnya, maaf Pak, ya, masjidnya sebelah mana? Kalau dia bilang, ya insya Allah Pak kami akan bangun masjid 30 tahun lagi. Kita bilang, oh enggak, baru mati gue. Ya udah cari yang lain. Jadi jangan berpikiran bahwa, ini bagus, tapi ke masjidnya nggak tahu tempatnya. Itulah salah satu, kalau kita niat untuk menjaga keluarga kita sampai ke surga, mulailah dari hal yang paling sederhana, bahkan nyari yang pertimbangan akhirat. Nyokolain anak bukan, alhamdulillah di sekolah ini Pak, anak kamu terkenal Pak, murid di sekolah ini, wadah sekolah Kristen, tapi lulusannya masuk UI Pak semuanya, 100% dijamin. Dia hanya memikirkan masuk UI, bukan masuk surga. Ya padahal kalau masuk UI gampang. Saya kemarin berapa bulan lalu masuk UI cuma bayar 5.000 ya parkirannya sih. Ya kalau motor 2.000. Ya masuk UI mah katanya gampang. Tapi ini dia lupa. Ya dia pikirin cuman masuk surga. Jadi pertimbangannya, nak kenapa papa enggak, sekolah itu bagus tapi merusak akidah kamu, enggak deh. Kecuali kamu ingin berdakwah di sana udah siap tapi kamu belum siap. Banyak macam lah, termasuk misalnya nanti cari pekerjaan bukan hanya gajinya, bisa ibadah enggak, kerja di ini misalnya, alhamdulillah Pak di Indonesia Power ada majelis taklimnya, diajak ngaji dan sebagainya. Berarti pertimbangan kita adalah pertimbangan akhirat, bukan wah ini gajinya dolar tapi kalau lu kerja di sini ya nggak boleh perempuan pakai jilbab misalnya, nggak boleh ada ibadah, dijatain kalaupun sholat cuma 3 menit, setelah itu nggak ada lagi kegiatan ibadah. Kalau udah kayak gitu mendingan keluar. Kenapa? Karena kita bukan urusan piti dan piti. Ingat yang kita cari adalah urusan bagaimana kebahagiaan akhirat. Nah kurang lebih itulah kalau kita sungguh-sungguh. Ingat kata kuncinya setelah iman amal soleh, maka ubahlah mindset kita kepada satu visi, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau memang niatnya mau kumpul di surga bersama-sama. Tapi kalau niatnya cuma mau leha-leha di dunia doang, ya itu urusan lain. Makanya seorang ayah romantis akan berkata, Dek mungkin aku nggak bisa membawamu ke Kapadokia atau ke Singapura, tapi insya Allah aku akan membawamu liburan ke surga. Ya walaupun istrinya komen, bilang aja bokeh, itu lain perkara. Tapi yang jelas dia punya semangat untuk membawa keluarga surga. It's my dream, it's our dream, not hers. Nah kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Ustaz. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi usahakan kita sebagai kepala keluarga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mungkin yang dalam mendidik anak, ya memang mindset untuk ke surga itu harus betul-betul ditanamkan ke anak kita. Jangan sampai malah
Seringkali kita lebih mendahulukan orientasi dunia ketimbang akhirat. Pesan yang indah sekali. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya? Kalau ingin bertanya silakan saja buka audionya, boleh langsung. Silakan angkat tangan dulu, boleh. Halo? Apa cukup jelas sekali dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan yang ingin bertanya, falyatafadhol. Halo Bapak Ibu sekalian, monggo yang ingin bertanya. Nampaknya sudah Ustadz, sudah paham semua nih Ustadz. Iya. Jelang buka juga nih. Alhamdulillah. Bintang tamu menjelang buka itu bukan Ustadz, tapi korma sama kolak. Iya. Tapi Ustadz, jazakallahu khair Ustadz, karena di sini hujan begitu deras nih. Luar biasa sekali. Semoga Allah memberikan keberkahan dengan ini. Ini ada Bapak Ibu kalau ingin bertanya-tanya dengan Ustadz juga bisa nanti masuk ke mana? Ke websitenya langsung ya, www.fatherman.id ya, kaitan dengan parenting, Islamic parenting untuk anak kita, terutama kita semua sebagai orang tua, bisa nanti bertanya kepada Ustadz Bedri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya sampai di situ dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan saya juga memberikan pesan, mari bersama-sama kita nanti sebelum buka puasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul dirindukan oleh surga. Kita semua yang memiliki keluarga ya, anak kita, istri kita dimasukkan oleh Allah di surga bersama kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di situ dulu pertemuan kita. Mari bersama-sama kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Benri J. Surahman yang sudah membersamai kita kurang lebih 1 jam bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Ustadz di puasa yang seperti ini, yang menjelang berbuka kan capek-capeknya ya, ngomong 1 jam berat gitu ya. Tapi Ustadz masih mau memberikan luangkan waktunya untuk kita semua dengan kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Saya akhiri, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amin.